Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thani Asyar, adab kang nomor 12 utawi adab yang ke-12 iku fitolaki ing dalem pegatan perceraian. Waliya'lam lan beci urus sapa wong annahu sudini tolak iku mubahun perkara kang wenang. Aslinya perceraian itu boleh dalam arti ya tidak diharamkan. Walakinnahu tetapi ne tolak iku abghadul mubahati luweh dan bendune piro-piro perkara kang mubah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Tolak itu hukumnya mubah tapi tidak disukai oleh Gusti Allah. Karena perceraian ini kan memutuskan hubungan, memutuskan kesempatan untuk beranak pinak ya. Makanya Allah tidak suka. Boleh. Wa inna ma yakunu angin bestini ono opo tolak iku mubah idza lam yakun nalikani ora ono fihi iku tetep ing dalem tolak opo idza nglaraaken bil batili kelawan batal. Hukumnya boleh itu kalau tidak ada unsur menyakiti secara tidak sah. Wa mahma talaqaha lain kapan-kapan megat sapa wong ha ing zaujah faqad adzaha mongko teman-teman nglarani sapa wong ha ing mengkono mar'ah. Wala yubahu lan ora den wenengaken apa idzaul ghairi nglarani wong liya illa bi jinayatin angin kelawan jinayah. Jinayah itu kesalahan min janibiha saking arai zaujah au bi daruratin utawa sebab darurat min janibihi saking arai mengguno zauj. Qala dawu sinten Allah Ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Fa in ata'nakum lamun podo taat manut sapa mar'ah nisa kum ing sira kabeh fala tabghu mongko aja nyupri sira alaihinna ing atase mengkono nisa sabilan ing dalan. Aila tatrubu tegesi aja nyupri sira kabeh hailatan ing rekayasa lil firaqi maring pegatan. Intinya sebetulnya pernikahan itu dilakukan untuk selamanya atau jangka waktu yang lama. Makanya Al-Quran memberi terapi ya, cara kalau istrimu begini, caranya begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Allah sudah memberi terapi mulai yang ringan, diajak bicara yang baik, sampai yang agak keras didiemin, sampai terakhir dipukul tapi tidak boleh melukai. Kalau istri dengan terapi ini sudah selesai, maka jangan sekali-kali kamu mencari-cari alasan. Jangan kamu mencari alasan untuk menceraikan istrimu. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang penting, jangan sampai ada perceraian. Kalau perkara bentrok, tukaran, salah paham itu biasa.
Yang penting jangan sampai mengatakan kata cerai. Bolehlah rumah tangga itu mungkin suka duka. Ada kadang orang itu ya lagi emosi, marah. Tapi jangan sampai mengucapkan kata cerai. Kalau terpaksa ya memang sudah tidak bisa diatur, istrinya sudah jahat umpamanya, judes, nyolongan atau apalah yang akhlaknya memang betul-betul kacau, ya boleh ya darurat suami menceraikan. Tapi kalau alasan sepele-sepele, hendaknya suami tidak mudah menceraikan istri. Begitu juga istri jangan mudah minta cerai. Sebisa mungkin rumah tangga dipertahankan. Jangan mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Itu akan berat. Orang kalau cerai yang pasti korban itu anak. Makanya kalau mau cerai lihat anaknya. Biasanya orang ini ya marah sekalipun kalau pada anak ini kan tidak tega. Karena rumah tangga banyak ya, tidak semua. Kasus perceraian itu menimbulkan dampak negatif pada perkembangan anak. Makanya tidak dianjurkan ya orang mengambil jalan pintas perceraian, kecuali situasinya betul-betul sulit dikendalikan, baik dari pihak istri atau dari pihak suami. Istri maunya memang sudah tidak tahan, tertekan, suaminya jahat, ngaplokan, jaluan, tapi gak ibu lonjo. Lah kesel lah. Curi sepeda motor dan bensin nih, ditumpahi terus tapi gak dikasih bensin. Ya remu. Makanya ya istri bisa jadi tidak tahan. Gak tahu tiga ibu lonjo, di nganok tok, dikamplangi umpamanya. Bisa jadi istri tidak tahan. Kalau memang itu sifatnya sudah nggak tahan kejahatan ya boleh minta cerai. Tapi kalau sekedar marah, emosi, guyon, salah paham, itu biasa ya. Jangan mudah diambil hati. Sebaiknya ya sebelum cerai itu harus ada mediator dari pihak istri dan pihak suami berunding. Sebisa mungkin ada juru damai, didamaikan apa masalahnya. Kalau nggak bisa ke orang tua bisa ke kiai atau siapa ya. Usahakan pernikahan itu dipertahankan. Kecuali kalau memang pihak istri itu sulit ya, sudah sedemikian rupa, atau suami juga sudah dalam keadaan yang sedemikian buruk, maka boleh mengambil perceraian sebagai emergency exit, pintu keluar darurat. Qala Daud sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa in kariha lamun sengitha ing zauja sapa abuhu bapak Zaud, fal yudallikha beci megat sapa Zaud ha ing zaujah. Salah satu contoh kalau orang tuanya enggak setuju, ya terpaksa bercerai. Qala Daud sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana ono iku tahti ono isor ingsun, di bawah kekuasaan maksudnya pada dia sapa imro'atun wadon uhibbu kang demen ingsun ha ing imro'ah. Abdullah ibnu Umar punya istri wanita yang cantik yang dia sangat menyukainya. Wa kana lan ono sapa abi bapak ingsun Sayyidina Umar iku yakrahu sengit sapa abi ha ing mengkono imro'ah. Sayangnya Ibnu Umar istrinya ini tidak disukai oleh ayahnya. Wa ya'murani lan perintah sapa abi ni ing ingsun bitalaqiha kelawan megat ing mengkono imro'ah. Farajatu mongko taren ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya minta nasihat Kanjeng Nabi. Faqala dawu sapa Kanjeng Nabi, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, talik megato sira imra'ataka ing bojo wadon sira.
Ternyata oleh Nabi juga disuruh cerai. Jadi Abdullah bin Umar punya istri yang tidak disukai oleh bapaknya. Saking nemene, bapaknya minta supaya cerai. Akhirnya Abdullah bin Umar minta pendapat Nabi, oleh Nabi ya disuruh cerai. Ini mungkin salah satu di antara contoh ya. Tetapi kalau situasinya masih terkendali, kalau rumah tangga masih bisa diatasi, sebaiknya jangan cerai. Fahadha mongko utai mengkono ikilah riwayat kaul iku yadullu nuduhaken ana hak ala anna haqqal walidi ing atase sedune hae wong tuwa iku muqaddamun den disiaken. Dalam kasus itu sahabat Ibnu Umar mencintai istrinya tapi ayahnya tidak suka. Maka Sayyidina Ibnu Umar memilih untuk taat pada orang tua. Walakin waliduhu tapi te wong tuane Ibnu Umar iku yakrahu sengit sapa walid ha ing zaujah. La li gharadin ora krana sejo fasidin kang rusak. Mithlu Umar madani Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak setuju pasti ada alasannya. Tidak asal tidak suka. Karena Sayyidina Umar orang yang sangat bijak. Sayyidina Umar ini sahabat yang hebat ya. Tidak mungkin Sayyidina Umar menyuruh anaknya bercerai kalau tidak ada alasan. Makanya Nabi menyuruh Ibnu Umar untuk patuh pada ayahnya. Artinya ya di situ berarti ada masalah yang serius gitu. Makanya kalau ada problem yang serius tidak bisa diatasi, bolehlah melakukan perceraian. Wa ma ma'adzat lan kapan-kapan nglarani sapa imro'ah zaujaha ing bojone imro'ah. Wa badat nggih. Napa niku lafate? Wa badat lan nglarani sapa imro'ah ala ahlihi. Badat itu bisa arti ucapannya menyakiti itu. Ketus ala ahlihi ing atase keluargane zauj. Fahya mongko utai mengkono mar'ah iku janiyatun wadon kang nglakoni dosa. Kalau istrinya itu perangainya buruk, seperti sangat ketus, sangat jahat, maka itu berarti dia yang jelek ya, termasuk janiyah yang bersalah. Wa kadzalika lan kaya mengkono mahma azab mahma kalat semangsani ono sapa mar'ah iku sayyi'atul khuluqi wong kang olo akhlaki. Kalau istri buruk kelakuan, au fasidatat dini utawa wong kang olo agamane rusak, maksudnya agamanya tidak jelas atau kelakuannya sudah tidak mengindahkan agama, maka itu termasuk alasan boleh dilakukan perceraian. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud fi qaulihi ta'ala ing dalam tafsire dawuh Allah Ta'ala. Rupani wala yahrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wala yahrujna lan ora metu sapa mengkono imra'ah utawa nisa illa ayyatina angin yen nekani sapa nisa bi fahishatin kan penggawe Allah mubayyinatin kang bertelo. Mahma badat tegese tafsire mahba badat kapan-kapan ngelarani ya, ucapannya menyakiti sapa mar'ah ala ahli ing atase keluargane Zaud wa adzat lan tegese nglarani sapa zaujah ing bojone mar'ah zaujah fa huwa mongko utahi mengkono adzat niku iku fahisyatun aran perbuatan fahisyah. Kan perintahnya itu jangan kamu cerai istrimu kecuali dia melakukan kesalahan yang jelas ya, sesuatu yang sangat jelek. Termasuk di sini menurut sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kalau istri ini bersikap galak kasar kepada keluarga suami.
Kalau istrinya ini semena-mena kepada mertuanya, pada saudaranya, nah ini termasuk fahisyatin mubayyinah. Wa hadza utawi ikilah mengkono qaul niku iku urida den karepaken apa bihi hadza fil iddati ing dalam iddah. Asalnya ayat itu turunnya tentang iddah, istri harus di rumah niku. Walakin naut tapi nautai mengkono qaul ta'ala niku iku tambihun ngilingaken alal maksudi ing atase perkara kang den sejo. Wa ingkana iku titik. Wa ingkana lamun ono pal ada nglarani iku minaz zauji saking pihak bojo ya. Tadi kan disebutkan kalau istrinya menyakiti. Kalau sekarang suaminya ya, bisa jadi pihak suami, istilahnya itu KDRT ya. Wa ingkana lamun ono pal ada nglarani iku minaz zauji saking bojo falaha mongko iku nang kedue zaujah an taftadiya utai nebusi sapa zaujah bibadli malin kelawan nyerahaken bondo. Kalau dari pihak istri tidak tahan pada perlakuan suaminya, maka dia bisa mengajukan tebusan. Itu yang disebut dengan khulu ya. Jadi tolak itu dari pihak suami. Kalau suami tidak cocok pada istri, dia bisa melakukan tolak, cerai. Tetapi kalau istrinya yang tidak suka pada suami, karena suaminya keterlaluan, maka istri tidak bisa mencerai suami, tetapi dia bisa menebus, namanya tolak tebus atau istilahnya khulu, khulu, tebusan dari pihak istri. Umpamanya istrinya mengatakan, mas aku tidak tahan hidup sama kamu, sudah kamu saya kasih uang 1 juta, ceraikan saya. Ditebus, kontak duit, kita cerai. Jadi permintaan dari pihak istri dengan memberi imbalan. Ini namanya tolak tebus atau khulu ya. Boleh istri mengajukan permohonan untuk pisah kepada suami, tapi dengan cara khulu tadi. Atau hari ini kalau di Indonesia boleh juga istri minta cerai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau perceraian oleh pengadilan itu nanti bisa disebut dengan fasakh, pembatalan pernikahan. Sebab biasanya suami ini waktu menikah, kamu ingat-ingat kamu kalau menikah biasanya disuruh baca lampiran terakhir dari buku nikah. Namanya sighot ta'liq. Saya apabila melakukan gini, melakukan ini, meninggalkan istri saya, menyakiti istri saya, maka suami menyerahkan perceraian kepada pengadilan. Makanya biasanya Pak Mutin minta mempelai laki-laki suruh baca sighot ta'liq. Itu biasanya di buku nikah halaman terakhir. Gunanya apa? Supaya nanti pengadilan kalau memutuskan cerai itu sah. Sebab apa? Suaminya kan sudah ikrar, sudah ta'liq. Kalau saya melakukan begini, istri saya mengadukan pengadilan dan diterima pengaduannya, jatuhlah talak saya 1. Nah, kan di situ dalam buku nikah itu ada perjanjian. Namanya sighot ta'liq, ya, ta'liq tolak. Kalau terjadi seperti itu, ya, di mana suami dianggap oleh hakim telah melanggar janji, maka dia diceraikan oleh pengadilan. Dan itu sah kalau suami memang membaca ta'liq tolak. Atau memang suami tidak mampu memberi makan kepada istri. Kalau kamu tidak menafkahi istrimu 3 bulan berturut-turut, kamu digugat oleh istrimu, pembatalan pernikahan. Sebetulnya tidak harus nunggu 3 bulan. Tapi di Indonesia biasanya pakai standar 3 bulan. Artinya kalau suami pergi tidak memberi nafkah selama 3 bulan, maka oleh pengadilan dijatuhkan cerai. Walaupun suaminya tidak mencerai, karena ada perjanjian dalam sighot ta'liq tadi. Jadi pengadilan itu bisa memisahkan suami istri kalau suami dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Kalau suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka istrinya boleh mengajukan
gugatan perceraian. Nah, nanti oleh hakim diputuskan cerai. Suaminya nggak setuju, tetap bisa diputuskan. Karena apa? Ada perjanjian tadi itu, ada ta'liq tadi itu. Terus nih, yukrau dan makruhaken lirajuli kedue wong lanang opo ayak khuda yen to ngalap sapa rajul minha saking mar'ah ngalap aksara ing perkara kang luwih akeh mimma saking perkara atau kang wis paring sapa zaud. Fa inna dzalika sudine mengkono akhlu aktsar niku iku ijhafun ya ngelarani ya, memberatkan pihak lan mengkono zaujah wa tahamulun lan menekan ya, menindas alaiha ing atase mar'ah wa tijaratun lan arang tijarah transaksional alal bud'i ing atase untuk ini farji vagina. Artinya begini, suami tidak boleh jual mahal. Kalau dulu dia maharnya 200.000, ya istrinya minta tebus ya cukup 200.000. Tidak boleh suami bilang ya sudah kamu saya cerai tapi 1 M, tidak boleh. Itu namanya menindas kepada perempuan. Jadi nilai talak tebusnya itu dianjurkan maksimal senilai maharnya dia dulu. Kalau kamu dulu maharnya 1 juta misalnya, maka kalau istrimu minta tebusan, minta cerai, ya sekitar itu 1 juta. Jangan kamu minta 10 juta. Berarti kamu membati kepada butuh tadi itu. Anu nih kok guys, kok bati. Kamu berarti kejam, mentoloan. Jadi istri diberi hak untuk melepaskan diri pada suami, tapi dengan cara menebus, namanya itu khulu. Fa in sa'alat la menjaluk sapa mar'a at-talaq ing pegatan bi ghairi ma ba'sin kelawan tanpa bahaya, tidak ada apa-apa, fa ya monggo ta mar'ah iku azimatun wadon kang lakoni dosa. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin dine wong wadon iku sa'alat njaluk sapa imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah talaquha ing pegatane mengkono imra'ah min ghairi ma ba'sin saking tanpa bahaya, tanpa ada kepentingan yang mendesak, lam tarih mongko orang ngambu sapa mar'ah raihatal jannati ing ambune swarga. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita minta cerai tanpa alasan. Moro-moro sing wedok njaluk pegat, bosen mbek bojone. Bojone elek, kurang ganteng. Enggak boleh. Itu tidak disukai ya. Makanya sebelum menikah saling lihat. Jenenge yono iki ireng apa putih. Delok sik. Ojo wis rapi kae gak seneng mo bojoku ireng. Lawasno ah. Wingi kon ketok apa? Wingi ketok apa, saiki ketok apa? Wanita yang minta cerai tanpa alasan, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya saja nggak dapat. Artinya tidak bisa masuk surga. Artinya ini suatu ancaman ya. Ancaman dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ini riwayat Abu Dawud, bahwa wanita yang minta cerai tanpa ada alasan tidak akan mendapat baunya surga. Artinya itu sebagai warning bahwa hal itu tidak bagus ya. Tidak bisa masuk surga itu kiasan dari perbuatan yang dosa. Wa fi lafzin dalam lafaz akhar kang liya, fal jannatu 'alaiha haramun. Fal jannatu te swarga 'alaiha ing mar'ah iku haramun haram. Wanita yang minta cerai tanpa alasan haram masuk surga. Ini merupakan apa? Ancaman yang keras. Bisa jadi masuk surga tapi itu nanti dia harus ditebus dulu dosanya yang besar. Wa fi lafzin dan lafaz akhar kang liya anna usni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sinten Kanjeng Nabi al-mukhtali'atu ta pira-pira wadon kang jaluk khulu
wanita yang mau minta cerai tebus tanpa alasan, hunna utai mukhtaliat iku al munafiqatu, piro-piro wong wadon munafik. Artinya itu jelek sekali. Kesimpulannya jangan melakukan perceraian kalau tidak betul-betul sangat penting atau emergensi ya. Makanya Rasulullah SAW sebelum menikah sudah memberi arahan, hendaknya suami memilih pada calon istri. Istri juga hendaknya milih-milih calon suami, supaya diminimalisir kejadian perceraian itu. Hendaknya masing-masing mempunyai pertimbangan. Kalau perlu ditambah dengan istikharah ya. Supaya pernikahan ini langgeng ya. Tujuannya kan litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi tenang ya. Maka pernikahan ini harus betul-betul memperhatikan beberapa hal. Salah satunya faktor agamanya, faktor akhlaknya. Ini sangat penting, supaya pernikahan jangan sampai kandas ya, sebisanya. Tetapi kalau terpaksa ya silahkan. Tsumma lirai, supaya nulis, supaya ngrekso sapa zauju bojo fit talaqi dalam tolak arba'ata umurin ing papat piro-piro perkara. Maksudnya ini nanti kalau cerai hendaknya dia tata cara cerai itu ada 4 hal ya. Nanti akan diterangkan di sini. Jadi cerai pun ada akhlaknya. Pernikahan ada akhlak. Kalaupun cerai pun harus ada akhlak. Makanya disebutkan di sini ada 4 etika perceraian. Jadi cerai itu perlu etika juga. Nikah ada adab. Kalaupun cerai juga harus ada adabnya. Besok kita bahas adabnya cerai. Jumlahnya ada 4. Muka-muka besok bisa kita teruskan. Tapi ya muka-muka kita tidak sampai cerai ya. Beri jodoh yang baik dunia akhirat. Amin Allahumma amin.